Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Bertemu lagi sahabat di sajian hikmah sore hari ke-21 Ramadan 1441 Hijriah ini. Insyaallah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan kita diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah sore kali ini saya kembali akan menyampaikan sebuah riwayat yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis yang hasan. Isi hadis ini adalah dialog antara Rasulullah SAW dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang dalam dialog itu terkandung 5 nasihat mulia dari Rasulullah SAW untuk Abu Hurairah khususnya dan umumnya untuk kita semua yang mencintai dan taat kepada Rasulullah SAW. Apakah kelima nasihat yang mulia itu? Kita akan sampai ke hadisnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengamalkan hadis ini. Bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena insya Allah, seperti yang dikatakan Rasulullah, barang siapa yang mampu mengamalkan 5 nasihat ini, maka akan bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana alur cerita dari hadis itu? Begini sahabat-sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari Rasulullah SAW mendatangi kepadaku dan kemudian Rasulullah memegang tanganku dengan erat. Sangat beruntung sahabat Abu Hurairah ini dipegang tangannya oleh seorang manusia yang mulia, Rasulullah SAW. Manusia yang bakal masuk surga pertama kali sebelum nabi-nabi dan rasul yang lainnya masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, peganglah 5 nasihat dariku ini. Maka apabila kamu mengamalkannya 5 nasihat ini, kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian Rasulullah SAW tidak cukup sekali berkata begitu. Diulangnya lagi perkataan itu kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, peganglah 5 nasihat dariku ini. Maka barang siapa yang mampu memegang 5 nasihatku ini, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu dengan penuh kepenasaran bertanya, ya Rasulullah, apa 5 nasihat itu? Kemudian Rasulullah berkata, yang pertama, tinggalkanlah perkara yang haram, maka pasti kamu akan menjadi manusia yang paling taat. Yang kedua, kamu harus senantiasa merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan, maka pasti kamu akan menjadi orang kaya. Yang ketiga, hormati dan muliakanlah tetanggamu, maka pasti kamu akan menjadi mukmin yang sejati. Yang keempat, cintailah sesuatu untuk manusia yang kau mencintainya untuk dirimu sendiri. Yang kelima, jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mengeraskan hati. Itulah nasihat yang datang dari lisan seorang manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. 5 nasihat yang apabila kita mampu mengamalkannya, seperti yang dikatakan Rasul tadi, maka kita pasti akan selamat dunia akhirat. Nasihat yang pertama, kita harus meninggalkan yang haram. Maka apabila kita mampu dan sanggup meninggalkan yang haram, kita akan menjadi manusia yang paling taat. Kenapa seperti itu sahabat? Karena ternyata untuk taat kepada Allah itu tidak cukup dengan sebatas melaksanakan yang diperintahkannya. Tetapi kita pun harus meninggalkan apa yang diharamkan olehnya. Salat sangat baik karena itu adalah iman dan amal soleh. Saum juga adalah perkara yang sangat diperintahkan, berarti kita melaksanakan perintah Allah dan itu pun disebut amal soleh. Tapi ingat, semua kebaikan yang dilakukan oleh kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kalau tidak disertai dengan kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka berarti amal-amal soleh kita itu tidak ada harganya sama sekali. Salat baru dikatakan diterima oleh Allah jika salat itu mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Baru dikatakan kita salat dan baru salat kita dianggap benar dan salat kita layak untuk diterima Allah jika salat itu bisa membentuk diri kita menjadi manusia-manusia yang punya kepribadian baik. Tinggalkan yang haram, maka kamu pasti akan menjadi manusia yang paling taat. Ketika kita memakan makanan yang haram, jangan harap
ibadah kita akan meningkat. Ketika kita memakan makanan yang haram yang bukan hak kita, atau zatnya memang haram, jangan harap kita akan menemukan kehusuan dan kenikmatan dalam beribadah. Tinggalkan yang haram, maka pasti kamu akan menjadi manusia yang paling taat. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua dari Rasulullah SAW. Hendaklah kita merasa cukup dengan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka pasti kita akan menjadi manusia paling kaya di muka bumi. Sahabat, hakikatnya orang yang miskin itu bukan orang yang tidak bergelimang harta sesungguhnya. Banyak orang kaya tetapi miskin hatinya. Dan tidak sedikit orang yang kekurangan hartanya tetapi dia merasa cukup dan puas dengan rezeki Allah. Itulah hakikat orang kaya yang sebenarnya. Apalah artinya harta berlimpah? Apalah artinya jabatan tinggi? Apalah artinya kemewahan di mana-mana? Rumah megah, kendaraan bagus. Kalau kita merasa miskin dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Jika ingin menjadi orang kaya, kita harus merasa cukup dan puas dengan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, hormati dan muliakanlah tetangga kita. Karena ketika kita mampu memuliakan dan menghormati tetangga, kita akan menjadi mukmin yang sejati. Ini yang disabdakan Rasulullah SAW. Betapa harusnya kita memuliakan dan menghargai tetangga-tetangga kita. La yu'minu ahadukum. Kita belum dikatakan beriman kepada Allah apabila kita payukrim zaroka, apabila kita belum mampu memuliakan tetangga kita. Maka kata Rasulullah, muliakan tetanggamu, muliakan tetanggamu. Jangan sampai ada tetangga yang terganggu oleh kebisingan suara kita. Jangan sampai ada tetangga yang merasa terdolimi tanahnya karena diambil oleh kita. Atau hak-haknya terampas karena perbuatan kita. Muliakan tetangga, maka kita akan menjadi mukmin yang sejati. Yang keempat, cintailah sesuatu untuk manusia, untuk orang lain. Yang perkara itu pun kita ingin mendapatkannya. Ketika kita ingin sehat, maka berharaplah saudara-saudara kita pun diberi kesehatan oleh Allah. Ketika ingin sukses, maka berharaplah saudara-saudara kita pun untuk disukseskan oleh Allah. Apabila kita bisa seperti itu, maka kita termasuk mukmin yang baik, mukmin yang sebenarnya. Dan yang keempat, jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mengeraskan hati. Bukan tidak boleh kita bersenang-senang, bukan tidak boleh kita tersenyum apalagi tertawa. Tidak ada dilarangan, tidak ada larangan dan tidak diharamkan. Yang tidak boleh itu terlalu banyak tertawa. Karena terlalu banyak tertawa akan menghilangkan kepekaan batin kita. Akan membuat hati kita jadi keras nantinya. Kita tidak peka lagi dengan keadaan. Itulah 5 nasihat Rasulullah. Yang apabila kita mampu mengamalkannya, kita akan menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat. Terima kasih. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.